bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini Tuhan. Engkau masih senantiasa memberkati langkah kami. Hingga pada saat hari ini ya Tuhan, kami masih boleh menghirup udara di pagi hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang malam kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Ya Tuhan Allah, kiranya di hari ini juga Tuhanlah yang memimpin kami, menuntun kami untuk menjalani setiap kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami melakukan segala kegiatan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai dan dampingi kami di dalam setiap langkah kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita di hari Kamis ini, di tanggal 23 Maret 2023, diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam bahasa Batak dikatakan, Akup ni sudenai, jalo hamu malobu-lobu hapor syauni, haitopan hamudo, marhite syani sude, subia api ni parjahati. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap prajurit yang hendak berperang pasti dan semestinya mereka harus mempersiapkan beragam peralatan, beragam perlengkapan untuk berperang. Mereka tentu tidak datang dengan tangan kosong, namun dengan strategi, juga dengan berbagai perlengkapan-perlengkapan yang memungkinkan mereka untuk menghindari serangan musuh, juga memenangkan peperangan. Satu bagian yang paling terpenting dalam peperangan adalah perisai, di mana perisai merupakan sebuah alat yang mampu dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dan inilah yang terpenting. Ketika seorang pun tidak mampu untuk melawan musuhnya, setidaknya mampu untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Sebagaimana yang kita ketahui dan yang bisa kita analogikan bahwa kehidupan ini merupakan bagian dari peperangan, maka kita pun sebagai orang-orang Kristen harus mampu untuk menemukan perisai apa yang harus kita gunakan untuk melawan beragam godaan, tantangan, masalah, dan pergumulan di tengah-tengah dunia. Dan melalui surat Efesus ini dikatakan bahwa hendaklah kita menggunakan perisai iman, di mana iman adalah unsur landasan yang terpenting di dalam kehidupan kita orang Kristen. Dengan beriman kepada Tuhan, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Karena iman merupakan jantung orang Kristen, yang dimana kita harus memiliki iman itu. Dengan iman itu mampu menolong kita untuk menghadapi segala tantangan itu. Dengan iman kita mampu dikuatkan untuk menghadapi segala cobaan, tantangan yang sering sekali kadang membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi jatuh. Dan dengan iman kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu jugalah bagaimana caranya untuk menumbuhkan iman. Kita harus senantiasa memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, perjumpaan yang intim dengan Tuhan, supaya iman itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin iman kita bertumbuh, maka kita akan semakin berani menghadapi beragam tantangan yang ada di depan kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kita, memperbaharui hati kita, supaya itulah yang mampu untuk melindungi kita dari beragam
tantangan, beragam serangan si iblis yang hendak membawa kita ke dalam pencobaan, membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, sekalipun mungkin saat ini kita sedang menghadapi beragam kesulitan di tengah-tengah keluarga, kesulitan di tengah-tengah ekonomi, tengah-tengah pekerjaan, pertemanan, relasi pekerjaan, dan yang lain-lain. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan keberimanan kita, dengan pasrah kita kepada Tuhan untuk menyelesaikan semuanya itu dan menopang kita untuk menyelesaikan semua. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.